Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri bahasa Inggris dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang time preposition. Nah, di materi sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu prepositions, yaitu kata depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas salah satu jenis dari preposition, yaitu time prepositions. Time prepositions adalah preposisi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara waktu atau periode tertentu dengan sebuah kejadian atau aktivitas lain dalam sebuah kalimat. Nah, preposisi ini membantu menggambarkan kapan suatu peristiwa itu terjadi atau berlangsung. Jadi intinya time prepositions ini kata depan yang berhubungan dengan waktu. Nah, contoh time prepositions yang umum digunakan dalam bahasa Inggris antara lain ada at, in, on, before, after, during, for, since, by, dan until. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh-contoh dari masing-masing time prepositions ini. Nah, yang pertama ada in. In ini digunakan untuk menunjukkan periode waktu yang lebih panjang, seperti menyatakan bulan, tahun, musim, atau menyatakan bagian tertentu dari hari. Nah, jadi kayak bulan itu menggunakan in, tahun, dan musim ini kan jangka waktu yang panjang semua nih. Nah, juga menjelaskan tentang bagian tertentu dari hari. Jadi kayak pagi, siang, sore, malam hari. Nah, itu bagian tertentu dari hari. Contohnya, she will concert in August. Dia akan konser di bulan Agustus. Nah, di sini karena dia menggunakan bulan, jangka waktu yang cukup panjang, maka digunakan in. Kemudian contohnya, I will see you in the morning. Saya akan bertemu denganmu pada pagi hari. Nah, morning ini adalah bagian tertentu dari hari, maka kita gunakan in. Kemudian, he will be back in 2 weeks. Dia akan kembali dalam 2 minggu. Nah, karena 2 minggu ini juga jangka waktu yang cukup panjang, maka kita gunakan in. Kemudian, time preposition selanjutnya ada on. Nah, on ini digunakan untuk menyatakan hari secara spesifik. Jadi kayak hari Senin, Selasa, sampai Minggu. Nah, itu dinyatakan secara spesifik, maka kita gunakan on. Kayak tanggal itu kan juga udah spesifik di hari tertentu. Maka kita gunakan on. Contohnya, we have a team meeting on Friday. Kami memiliki rapat tim pada hari Jumat. Nah, karena harinya udah ditentukan, maka kita gunakan on. Kemudian contoh selanjutnya, my birthday is on 9th of April. Ulang tahun saya adalah pada tanggal 9 April. Di sini karena udah spesifik tanggalnya, maka kita gunakan on. Kemudian ada at. At ini digunakan untuk menyatakan waktu yang spesifik atau titik waktu tertentu. Jadi ini lebih spesifik lagi nih dari on. Nah, contohnya, the party starts at midnight. Pesta itu dimulai pada tengah malam. Jadi tengah malam itu kan berarti jam 12 malam ya. Jadi udah pasti nih, waktunya udah spesifik banget, maka kita gunakan at. Kemudian contohnya ada, our flight is at 6 a.m. Penerbangan kami pada pukul 6 pagi. Nah, di sini juga udah spesifik nih, waktunya, jamnya, jadi kita gunakan at. Kemudian ada before. Before ini menyatakan bahwa hal itu terjadi sebelum suatu waktu, atau sebelum suatu peristiwa terjadi. Contohnya, the store closes before midnight. Toko itu tutup sebelum tengah malam. Nah, jadi di sini before ini menjelaskan sebelum tengah malam. Selanjutnya ada the train will arrive before sunrise. Keretanya akan tiba sebelum matahari terbit. Nah, di sini before ini menjelaskan waktu sebelum si matahari ini terbit. Kemudian time preposition selanjutnya ada after. After ini kebalikan dari before ya. Before itu sebelum. Nah, after ini menyatakan waktu setelah suatu peristiwa terjadi. Contohnya, she will call you back after she finishes her work.
Dia akan menghubungimu kembali setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di sini after ini menyatakan waktu setelah si dia menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian contoh selanjutnya, they will discuss the projects after the presentations. Mereka akan mendiskusikan proyek itu setelah presentasi itu. Jadi ini diskusi ini berlangsung setelah presentasi ini selesai. Jadi after ini menyatakan waktu setelah presentasi. Kemudian time preposition selanjutnya ada during. During ini digunakan untuk menyatakan waktu ketika suatu peristiwa itu berlangsung atau ketika peristiwa itu terjadi. Contohnya, I read a book during flight. Saya membaca sebuah buku selama penerbangan. Jadi di sini menunjukkan waktu selama penerbangan. Jadi selama penerbangan ini terjadi. Contoh selanjutnya, we will stay inside during the storm. Kami akan tetap di dalam selama badai. Nah, jadi during di sini menyatakan ketika badai ini terjadi. Kemudian time preposition selanjutnya ada for. For ini preposisi yang digunakan untuk menyatakan durasi waktu suatu kegiatan berlangsung. Jadi lamanya kegiatan itu terjadi. Contohnya, we will stay here for 2 days. Kami akan tinggal di sini selama 2 hari. Jadi di sini menunjukkan lamanya si dia berada di sini. Kemudian, she will be in Paris for the summer. Dia akan berada di Paris selama musim panas. Jadi di sini for ini menyatakan dia berada di Paris itu selama musim panas terjadi. Kemudian time preposition selanjutnya ada since. Since ini menyatakan titik awal suatu periode waktu atau kejadian. Jadi startnya lah, awalnya dari kapan. Contohnya, she has been studying English since she graduated. Dia telah belajar bahasa Inggris sejak dia lulus. Nah, jadi di sini menyatakan awal dia mulai belajar bahasa Inggris itu semenjak dia lulus. Selanjutnya, they have been friends since high school. Mereka telah berteman semenjak SMA. Nah, di sini menunjukkan waktu awal mereka berteman adalah pada saat SMA. Kemudian time preposition selanjutnya ada by. By ini menyatakan batas waktu paling lambat untuk suatu pekerjaan itu selesai. Contohnya, please submit your report by Monday. Tolong kirim laporan kamu sebelum hari Senin. Jadi di sini menyatakan by Monday ini sebelum Senin. Contoh selanjutnya, they aim to resolve the issue by the upcoming meeting. Mereka bertujuan untuk menyelesaikan masalah itu sebelum meeting selanjutnya. Jadi di sini menunjukkan waktu sebelum meeting yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya ada until. Until ini menyatakan waktu hingga suatu peristiwa terjadi atau berakhir. Jadi kayak batas waktu akhirnya. Contohnya, please wait here until I come back. Tolong tunggu di sini sampai saya kembali. Jadi dia menunggu di sini sampai batas akhirnya itu ketika saya kembali. Contoh selanjutnya, the store is open until 9 p.m. every day. Toko itu buka sampai jam 9 malam setiap harinya. Jadi batas akhir toko itu buka adalah jam 9 malam. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang time prepositions. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan koreksinya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.